Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Zarania akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional saya. Aspek yang direview yaitu yang pertama ada judul, lalu latar belakang, lalu rumusan masalah, lalu tujuan, lalu metode, dan hasil hingga simpulan. Untuk jurnal yang pertama, berjudul The Use of Newspaper Articles as a Tool to Develop Critical Thinking in Science Classes. Dengan latar belakang, peneliti tertarik pada proses kritis, di mana pembaca memulai hubungan interaktif antara teks dan keyakinan atau pendapatnya untuk mendapatkan interpretasi yang paling konsisten dan lengkap, dengan tetap mempertimbangkan pemikiran sebelumnya, gagasan, dan informasi yang terkandung dalam teks. Penting untuk bekerja pada berpikir kritis di kelas sains, tetapi seperti yang telah dicatat pada penelitian yang sebelumnya, siswa merasa sulit untuk mentransfernya ke dalam konteks nyata. Peneliti menerapkan pemikiran kritis pada masalah nyata. Nah, dengan membaca artikel surat kabar dapat menjadi sarana untuk membantu siswa menerapkan pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang, dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah kesulitan siswa dalam penerapan membaca kritis, terutama dalam membaca artikel. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengajar dan belajar tentang berita sains. Untuk tujuannya, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami siswa sekolah menengah dengan rentang usia 15-16 tahun dengan membaca kritis artikel surat kabar dengan konten ilmiah. Lalu tujuan khususnya yang pertama, menganalisis kesulitan siswa dalam menerapkan elemen-elemen membaca kritis sains yang didefinisikan dalam membaca artikel pers. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bagaimana isi bacaan dan jenis pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan mempengaruhi jawaban siswa. Untuk metodenya, yang pertama, penelitian itu dilakukan di 2 sekolah menengah di Catalonia, Spanyol. Untuk sekolah 1 terdiri dari 30 siswa yang berasal dari kelompok sosial dan ekonomi yang rendah, dengan 30% itu mereka adalah imigran. Lalu untuk sekolah yang kedua terdiri dari 31 siswa yang berasal dari kelompok sosial dan ekonomi menengah ke atas, dengan 9%-nya mereka adalah imigran. Dengan begitu, total keseluruhan sampel dalam penelitian ini ada 61 siswa. Lalu untuk menganalisisnya dilakukan analisis varian 2 arah dengan skor rata-rata di setiap kategori antara 2 sekolah dan 2 kegiatan dibandingkan bersama dengan interaksi di antara kedua sekolah tersebut. Lalu untuk kegiatannya dirancang dengan memperhatikan 3 fase proses membaca, yaitu fase sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Dengan terdapat 6 kategori. Untuk kategori yang pertama, mengidentifikasi gagasan utama teks. Kategori yang kedua, mengidentifikasi tujuan penulis. Kategori yang ketiga, identifikasi asumsi dan sudut pandang penulis. Kategori yang keempat, rumusan pertanyaan ilmiah yang dijawab penulis. Lalu kategori yang kelima, identifikasi data dan bukti yang diberikan dalam teks. Kategori yang keenam, berdebat mengenai kesimpulan berdasarkan bukti. Untuk hasilnya, untuk mencapai tujuan pertama penelitian,
Peneliti itu fokus pada sarana di setiap kategori. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa kategori 2 yaitu yang mengidentifikasi tujuan penulis dan kategori 5 yang mengidentifikasi data dan bukti yang diberikan dalam teks adalah kategori yang paling sulit bagi siswa secara keseluruhan. Ada siswa yang tidak mampu melakukan membaca kritis dan pada akhirnya mereka memvalidasi informasi dalam teks meskipun mereka telah menemukan informasi di internet yang bertentangan dengan dasar ilmiah di berita tersebut, tetapi sebagian besar siswa mampu membentuk opini atas informasi yang dibaca dan sebagian besar memberikan argumen ilmiah. Jawaban siswa itu menunjukkan bahwa tidak mudah menerapkan berpikir kritis pada analisis teks. Nah, sebagian siswa dapat menerima pada pandangan pertama informasi yang terkandung dalam teks dan secara implisit mempercayai penulisnya. Penggunaan kegiatan membaca kritis di kelas dapat meningkatkan kemampuan membaca kritis. Untuk kesimpulannya, penggunaan kegiatan membaca kritis di kelas dapat meningkatkan kemampuan membaca kritis. Kegiatan membaca kritis yang dianalisis membantu menghubungkan berbagai konsep yang dipelajari di kelas sains dan menerapkannya pada analisis masalah kehidupan nyata. Tidak cukup hanya membaca teks di kelas dan kemudian bertanya tentang isinya, tetapi siswa juga harus dibantu untuk memahami, menilai, dan merenungkan isi teks secara kritis dan juga untuk mengenali bahwa jurnalisme sains adalah genre yang berbeda. Untuk jurnal yang kedua, berjudul Science Achievement and Student Self-Confidence and Interest in Science, a Taiwanese Representative Sample Study. Latar belakangnya, tes kompetensi dasar dan GSAT atau tes kemampuan skolastik umum berguna untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk yang penting. Nah, pentingnya ujian masuk bagi masa depan siswa meningkatkan SA atau prestasi sains siswa telah lama menjadi tujuan utama bagi pendidik sains dan guru sains di Taiwan, terutama di tingkat sekolah menengah atas. Nah, penelitian ini muncul sebagai upaya untuk mengembangkan lebih banyak item GSAT dalam mata pelajaran ilmu alam dan untuk menyelidiki hubungan timbal balik antara prestasi sains siswa sekolah menengah atas dan kepercayaan diri dan minat mereka pada sains atau SCIS dengan tujuan untuk memberikan informasi tambahan untuk pengembangan tes di masa depan dan masalah terkait, terutama di domain afektif yang jarang diperhatikan. Berdasarkan latar belakang didapat rumusan masalah, yaitu bagaimanakah hubungan timbal balik antara prestasi sains dan percaya diri dan minat sains untuk siswa sekolah menengah atas. Tujuannya yaitu untuk mengisi kesenjangan dengan mengeksplorasi hubungan timbal balik antara prestasi sains dan percaya diri dan minat sains untuk siswa sekolah menengah atas menggunakan tes prestasi sains yang beresiko tinggi yang dikembangkan secara nasional di Taiwan. Lalu yang kedua, untuk memberikan informasi tambahan untuk pengembangan tes di masa depan dan masalah terkait, terutama di domain afektif yang jarang diperhatikan. Untuk metodenya, didapatkan sampel sebanyak 1.044 siswa di sekolah 30 kelas sains di 4 sekolah menengah atas di Taiwan. Metode pengambilan sampel itu didasarkan pada analisis statistik kecocokan dengan nilai proporsional yang baik. Nah, keempat sekolah menengah atas ini mewakili sekolah menengah atas nasional yang
dilihat berdasarkan latar belakang sosial ekonomi orang tua, lokasi geografis, dan administrasi sekolah. Lalu dilakukan analisis skor GSAT untuk mengeksplorasi hubungan antara prestasi sains dan percaya diri dan minat siswa terhadap sains. Lalu selain itu terdapat metode korelasi produk moment Pearson dan metode regresi berganda yang dilakukan dengan subsampel penelitian. Untuk hasilnya, SCIS siswa termasuk subskala mereka lebih berkorelasi dengan domain pengetahuan mereka dibandingkan dengan skala kemampuan penalaran mereka. Sekitar 19-24% variasi dalam SA siswa ini disebabkan oleh perbedaan dalam SCIS siswa. Efek timbal balik yang mengusulkan bahwa konsep diri dan kinerja saling terkait dan saling memperkuat konstruksi karena prestasi sains siswa memerlukan minat siswa dalam mata pelajaran. Oleh karena itu, dapat meningkatkan kepercayaan diri yang akibatnya dapat lebih meningkatkan prestasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan SCIS yang lebih tinggi, memiliki prestasi sains yang lebih tinggi juga daripada siswa dengan SCIS yang lebih rendah. Selain itu, SCIS kedua siswa secara signifikan dapat menjelaskan prestasi sains siswa termasuk dalam aspek pengetahuan dan penalaran siswa. Kesimpulan, kepercayaan diri mungkin sangat dipengaruhi oleh prestasi masa lalu yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja tes standar. Lalu pengajaran di sekolah menengah seharusnya tidak hanya menekankan peningkatan prestasi sains siswa, tetapi juga lebih menekankan pada membangun kepercayaan diri siswa dan menumbuhkan minat mereka terhadap sains. Untuk jurnal yang ketiga berjudul Teaching Practice Linked to the Implementation of Inquiry-Based Practical Work in Certain Science Classroom. Dengan latar belakang, kurikulum sains mendorong guru untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran sains berbasis inquiry. Peneliti ini sehingga peneliti berfokus pada kerja praktik berbasis inquiry atau IBPW yang sebagaimana diketahui oleh para pendidik merupakan strategi yang relatif baru dalam praktik kerja di bidang pendidikan sains. Jenis kerja praktik ini terdiri dari pengalaman, di mana peserta didik secara kolaboratif memanipulasi kombinasi peralatan dan bahan penelitian sains berbasis komputer dan atau langsung atau kumpulan data yang ada untuk memahami dunia alami secara saat mereka terlibat dalam praktik ilmiah melalui struktur yang terstruktur, diarahkan, atau dengan penyelidikan terbuka. Untuk rumusan masalahnya, yaitu sejauh mana IBPW yang diterapkan di ruang kelas ilmu fisika Afrika Selatan yang terbatas sumber dayanya. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menginformasikan praktik kerja berbasis inquiry atau IBPW dan penelitian pengembangan profesional guru. Metodenya dilakukan di 3 sekolah di Afrika Selatan dengan studi kasus dan partisipasi pendidik itu terdiri dari 2 guru di sekolah O, 4 guru dan 1 guru demonstran di sekolah P dan juga Q. Dan dilakukan analisis tematik dengan pendekatan deduktif dan induktif perbandingan konstan. Lalu dilakukan wawancara terhadap demonstran
observasi kelas, dan analisis lembar kerja peserta didik. Untuk ketiga sekolah menengah yang digunakan, data yang dikumpulkan itu dianalisis sebagai satu set data tunggal. Karena peserta dari ketiga sekolah tersebut selanjutnya akan bersama-sama dilakukan pengambilan bagian dalam proses pengembangan profesional berbasis studi kasus yang sama. Hasilnya yaitu hasil menunjukkan bahwa dalam kerja praktek, guru hampir tidak menggunakan berbagai praktik ilmiah seperti merancang penyelidikan dan merumuskan kesimpulan atau penjelasan yang dianjurkan dalam reformasi dan dokumen kurikulum di Afrika Selatan dan internasional. Lalu penerapan inquiry dalam kerja praktik sebagian besar tidak memadai. Dengan begitu, dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan gambaran mengenai pelaksanaan inquiry dalam kerja praktek di sekolah menengah Afrika Selatan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat memberikan kontribusi dalam menginformasikan upaya pengembangan profesional. Lalu, untuk meningkatkan praktik pengajaran yang terkait dengan penerapan IBPW di banyak ruang kelas sains di Afrika Selatan dan juga di negara lain. Diperlukan perspektif multi-stakeholder yang melibatkan peneliti dan praktisi pengembangan profesional. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.